wabarakatuh. Halo guys. Suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Oh, oke. Baiklah teman-teman, kita berjumpa kembali di asistensi skripsi. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak ke bab ketiga. Saya senang sekali teman-teman, perhatian teman-teman masih sangat tinggi sekali, dan feedback dari teman-teman juga semakin baik, semakin banyak yang kemudian alhamdulillah meneruskan proses skripsi sesuai dengan jadwal. Kemarin baru aja ada teman-teman 2017 ya, gelombang teman-teman 2017, ada Mbak Syarifah, ada Mbak siapa? Ada Mbak Syarifah, ada satu lagi itu kemarin siapa itu? Mas Adit juga. Kemarin teman-teman 2017 juga sudah ikutan ya, ikutan secara live untuk seminar proposalnya, sehingga juga saya senang sekali yang mengirimkan ke saya juga untuk kemudian sekedar diskusi naskahnya itu juga sudah semakin banyak teman-teman. Alhamdulillah capaian tersebut tentunya pastinya juga karena partisipasi teman-teman dan juga keinginan teman-teman yang tinggi, yang juga dibarengi juga dengan kesediaan teman-teman meluangkan waktu untuk mengikuti asistensi skripsi ini. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu baik kepada memberikan kita semua berbagai macam nikmat, yang salah satunya adalah memungkinkan kita untuk masih bertatap secara virtual tetapi tidak kehilangan esensi dari materi yang kita bicarakan. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Teman-teman semua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dari 2014, 15, 16 maupun 17 yang ya dengan semangat asistensi ini kita bisa kita bisa alhamdulillah respon dari Bu Isna, respon dari TU, dari administrasi juga baik, sehingga menjadi semakin terukur teman-teman. Kemarin juga sudah saya sampaikan, saya laporkan ke Bu Isna, dan alhamdulillah juga Bu Isna juga merespon dengan baik, artinya semakin bisa terjadwal gitu ya, semakin bisa terukur kayak gitu, sehingga ya saya mulai pertemuan hari ini dengan 2 thumbs up for you untuk semua teman-teman semuanya. Semoga nanti ritme ini, semangat ini akan bisa terus selalu diteruskan sampai teman-teman nanti bisa menyelesaikan proses studinya di kampus. Oke, ada beberapa pengumuman teman-teman yang kemudian ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang saat ini sedang menyusun skripsi, ya, terutama untuk teman-teman 2017, terutama 2017, karena mungkin teman-teman 2017 banyak yang masih belum mengikuti seminar, belum pernah tahu seminar proposal itu seperti apa. Mulai dengan pertemuan seminar proposal kemarin, insya Allah ke depan kalau ada seminar proposal, baik itu hasil maupun juga seminar skripsi, baik itu hasil maupun juga proposal, nanti teman-teman akan bisa mengikuti itu secara virtual melalui Zoom meeting. Adapun linknya nanti insya Allah akan kami sampaikan, disampaikan sama Mas Erwin atau sama Mbak Eni di grup masing-masing angkatan. Nah, nanti juga teman-teman juga diberikan hak untuk kemudian bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan komentarnya, sehingga situasi seminar nanti akan lebih dinamis gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan itu pengumuman yang pertama. Terus kemudian pengumuman yang kedua teman-teman, untuk akses pengusulan judul dan juga seminar skripsi itu bisa teman-teman akses ya, atau bisa teman-teman ikuti melalui link Google Form yang kemarin juga ada di grup skripsi masing-masing. Ya, ini saya dapat titipan dari Mas Erwin untuk Mas nanti minta tolong di-share lagi untuk kemudian proses penguploadan dari syarat-syarat itu.
ya. Sedangkan apa aja yang harus disampaikan itu nanti juga ada di dalam link tersebut. Nah, selain di link tadi juga mungkin proses secara umum sejak dari pengajuan judul sampai seminar pendadarannya, sampai pendadarannya itu ya alhamdulillah tadi sudah saya share link channel YouTube-nya kita. Di situ juga akan sudah ada untuk yang video yang kemarin saya share. Silahkan teman-teman ikuti ya bagaimana pengajuan sejak dari judul sampai nanti pendadarannya. Nah, informasi-informasi juga insya Allah ini kami sedang mengejar berbagai macam video yang nanti akan bisa teman-teman akses baik untuk menunjang akademik maupun juga untuk menunjang sistem administrasi yang nanti insya Allah akan kami sampaikan selalu di channel YouTube tersebut. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman, Bu Isna juga menghimbau bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi untuk senantiasa seperti yang kemarin saya sampaikan, mengakses terlebih dahulu sumber-sumber referensi yang itu berasal dari FEB Unmul. Ya, ini kemarin alhamdulillah juga sudah ada satu sudah mulai jadi untuk mengakses dulu jurnal-jurnal yang ada, jurnal referensi yang ada di FEB Unmul. Dan ini juga kita sedang dalam rangka untuk kemudian mendigitalisasi ya, sehingga mungkin kalau teman-teman nggak bisa mengakses secara digital, ya kami mohon maaf, tapi ini juga teman-teman kemarin sudah saya sampaikan caranya seperti apa untuk bisa mengakses GM maupun JIM maupun jurnal-jurnal yang ada di Fakultas Ekonomi. Ya, sehingga nanti dimaksimalkan ke situ dulu, sehingga nanti teman-teman diharapkan saat teman-teman menyusun daftar pustaka nanti akan bisa tinjauan pustakanya adalah skripsi dari atau jurnal dari teman-teman semua dari Civitas Akademika FEB Unmul. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, teman-teman, saya juga diperbolehkan teman-teman kalau mau mengusulkan pertemuan virtual secara kelompok kayak gitu. Misalkan bubuhannya Mbak Oviana Melindra sama yang mungkin teman kongkonya, teman bubuhan nongkrongnya gitu lagi bareng-bareng, nanti boleh kok nanti WA ke saya atau ke Bu Andi, tergantung nanti teman-teman gimana, nanti insya Allah bisa kita akses kan, kita buatkan untuk kemudian link pertemuan Zoom-nya. Kemarin ada banyak permintaan ya, terutama di 2016 ya. Saya tunggu juga kapan waktunya nanti kita bisa secara akses. Karena Pak, saya malu Pak kalau nanti skripsi saya dibahas bareng sama adik-adik. Adik-adik itu kan masih unyu-unyu Pak. Sedangkan kalau saya udah senior Pak. Nah, jadinya saya saya sungkan Pak kalau nanti harus diketahui sama adik-adik saya. Nah, jadi oleh karena itu nggak masalah teman-teman. Mungkin juga ada kelompok mahasiswa yang memang kebetulan objek penelitiannya mungkin sama. Ya kayak kemarin mungkin saya lihat ada Mbak Aisyah sama Mbak Fitri di 2017 yang kebetulan mengambil objek yang sama. Itu juga boleh. Nanti enaknya seperti apa? Begitu juga mungkin teman-teman. Ya pokoknya intinya kita sebagai fasilitator sekali lagi seperti pertemuan-pertemuan kemarin, kami insya Allah bisa memfasilitasi supaya nanti teman-teman punya keinginan atau kemudian bisa meneruskan penyusunan skripsi dengan baik dan juga tepat waktu. Terus itu pengumuman dari kami dan teman-teman kebetulan hari ini Bu Andi sedang mengurus pengabdian masyarakat, sehingga ini full nanti saya yang akan menyampaikan yang jadi materi. Cuma saya mohon izin nanti insya Allah sampai jam 12.30 karena kebetulan jam 1-nya saya ada kelas metil. Nah, cuma ini tadi ada juga yang menawarkan, Pak kalau saya ikut kelas metilnya Bapak lagi boleh enggak lah. Nah ini nanti terserah nih teman-teman, kalau teman-teman masih mau mungkin yang mau memperdalam lagi atau kemudian kemarin sudah lupa kayak gitu, kebetulan hari ini pertemuan hari ini kita membahas tentang
fenomenologi ya, kelas metilnya kemarin sudah di studi kasus. Nah, jadi mungkin nanti ya silahkan teman-teman kalau mau ikut ya ayo, nanti saya share juga linknya. Kalau misalkan nanti ya teman-teman masih ada kesibukan juga nggak apa-apa, saya persilahkan saja. Ya, jadi nanti kebetulan karena harinya hari sama hari Kamis itu memang hari untuk mempelajari metode ya. Oke, guys, mari kita buka pertemuan atau kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama sambil saya mau mencek sound suaranya kalian. Ayo, yuk mari kita berdoa bareng-bareng dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, sekarang bab ketiga ya. Bab ketiga itu bab yang sebenarnya krusial ya. Krusial karena apa? Karena di sini teman-teman nanti harus menjelaskan pisau dan juga yang objeknya ya. Jadi kalau bab 1 itu adalah bab pendahuluan yang berisi berbagai macam latar belakang, bagaimana teman-teman menemukan persoalan itu, terus bagaimana rumusannya, dan di bab 2 teman-teman membahas tentang teorinya, teori yang dipakai ya. Nah, sedangkan di bab ketiga ini teman-teman akan membahas tentang metodenya. Ya, jadi pisaunya kemarin sudah kita bahas ya di bab kedua. Lah sekarang cara penggunaan pisau itu untuk membedah objeknya itu pakai cara apa? Nah, oleh karena itu teman-teman dari bab 3 ini mungkin nanti secara umum akan saya bagi ya untuk kemudian bagaimana corak metode penelitian atau bab 3 untuk yang kualitatif dengan yang kuantitatif. Ya, jadi itu nanti akan sebenarnya sih penelitian itu nggak cuma dua itu aja ya teman-teman. Model penelitian nggak cuma kualitatif dan kuantitatif saja, bisa juga ada mixing, bisa juga pakai apa namanya penelitian tindakan tindakan kelas dan macam-macam. Itu juga nanti sebenarnya ada banyak. Cuma yang terbiasa yang kita lakukan atau yang ada di fakultas kita itu adalah yang dua tadi, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Oleh karena itu, teman-teman nanti akan saya bagi menjadi dua kategori tersebut. Ya, jadi karena memang ya ini berbeda sekali untuk kemudian coraknya. Nah, ini saya langsung share screen aja. Teman-teman saya mohon izin ya, ini mungkin ada noise ya. Ini apa namanya? Kebetulan saya lagi pulang kampung dan kebetulan di sini sedang apa? Ya di Jogja ini kebetulan sedang agak was-was juga karena kebetulan Gunung Merapinya lagi aktif ya, lagi posisi siaga. Semoga sih tidak terjadi apa-apa ya, cuma memang cuaca 1 minggu terakhir ini memang begitu panas dan biasanya memang kalau cuacanya begitu panas memang mau meletus ya biasanya. Salah satu indikatornya adalah seperti itu. Nah oleh karena itu ya ini banyak mungkin noise yang mungkin tidak apa namanya nanti terdengar. Saya mohon maaf dulu teman-teman. Nah teman-teman ini adalah sudah kelihatan ya guys Microsoft Word-nya? Sudah, oke. Okay. Sudah Pak. Jadi di pertemuan hari ini saya tidak akan kemudian membahas apa namanya ya mungkin nanti saya akan minta izin dulu sama Mas Sarwani dan juga sama Mbak siapa sama Mbak Fitri ya Mbak Fitri Handayani untuk kemudian nanti kemarin yang sudah disampaikan ke saya ini akan saya buka tapi itu nanti di bagian terakhir aja. Jadi nanti saya akan membuka dulu apa namanya materi pemaparan ini dengan yang teman-teman temui, yang teman-teman hadapi saat menyusun bab ketiga itu kesulitannya ada di mana aja, ya. Nah, teman-teman, secara umum bab 3 itu sebenarnya berisi ini, ya.
Jadi kalau teman-teman, ini saya ambil dulu untuk yang kuantitatif ya. Kuantitatif itu kalau kita merujuknya pada kuantitatif, maka kemudian isi babnya itu minimal ya. Saya katakan minimal itu berisi ini bab 3 metode penelitian. Kalau kuantitatif itu berisi ada 9 subbab. Kok banyak banget Pak? Ya banyak banget memang, karena ya tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman di sini menjelaskan proses bagaimana penggunaan pisau itu untuk kemudian membedah objek penelitian. Oleh karena itu teman-teman, di sini juga berisi segala rupa ya, dari definisi operasional, pendekatan penelitian, variabel penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga metode analisis datanya. Nah, jadi ini yang wajib ada ya teman-teman. Ini satu hal yang memang wajib ada. Nah, saya akan bedah satu-satu dulu ini teman-teman. Yang pertama definisi operasional. Ya, jadi definisi operasional itu apa? Definisi operasional itu adalah definisi konseptual yang kemudian sudah digunakan atau kemudian nanti akan diaplikasikan di dalam penelitian. Jadi kalau minggu kemarin kita membicarakan tentang definisi konsepsional yang itu berisi ringkasan dari teori-teori yang dipakai, maka kemudian kalau definisi operasional itu adalah pengaplikasian dari definisi konseptual itu di lapangan. Ya. Oleh karena itu, maka kemudian definisi operasional itu harus berisi, ya teman-teman. Definisi operasional itu harus berisi tentang objek penelitian. Misalkan saya menggunakan teori religiositas. Kalau kuantitatif, saya misalkan mengkaji tentang pengaruh promosi di dalam penjualan produk bank syariah misalkan. Maka teman-teman di situ harus menyebutkan produk bank syariahnya itu apa. Ya, terus kemudian definisi indikator penelitian yang dipakai, misalkan saya menguji membahas tentang pengaruh iklan, ya, maka kemudian iklannya itu iklan yang mana, ya, kemudian promosinya promosi yang mana. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan atau misalkan membahas tentang masalah produk, maka produknya itu produk yang mana. Dan teori yang dipakai atau konsepsional yang dipakai itu harus jelas sudah diaplikasikan. Terutama istilah-istilah yang nanti akan dipakai. Ya, analisis misalkan etika bisnis, ya, pengaruh etika bisnis terhadap pengaruh pemahaman etika bisnis terhadap penjualan produk bank syariah. Maka etika bisnis yang dipakai itu etika bisnis yang mana? Ya, nah itu nanti harus kemudian dijelaskan di dalam operasional, dan itu sudah kontekstual sekali dengan di lapangan. Oleh karena itu, kalau definisi operasional isinya itu teori, ya, itu pasti biasanya akan dikritik sama dosen penguji. Ya, jadi karena apa? Karena letak dari penjelasan teori itu ada di bab 2 di tinjauan pustaka atau di landasan teori, dan kemudian disederhanakan atau diresensi lagi di dalam bagian definisi konseptual. Oleh karena itu di definisi operasional ini sudah sangat teknis sekali teman-teman. Artinya kalau misalkan dalam bahasa yang gampang saya ibaratkan, Pak, saya menggunakan pisau ini ya dengan garis melintang, karena melintangnya itu memang semangkanya misalkan itu memang di bagian ujungnya itu memang ada jendolanya, sehingga saya harus melintang. Ya, sehingga oleh karena itu maka kemudian di definisi operasional ini harus dijelaskan secara implementatif penggunaannya di dalam objek penelitian. Terus kemudian yang kedua itu adalah pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian itu apa? Pendekatan penelitian itu teman-teman di sini teman-teman akan menjelaskan ya tentang penelitian, model penelitian yang dipakai, kuantitatif atau kualitatif. Ya, kalau kuantitatif maka kemudian teman-teman harus menjelaskan ini adalah definisi pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif. Yang biasanya menurut Sugiono penelitian kuantitatif itu adalah apa-apa kayak gitu. Nah, ini saya juga menyarankan teman-teman kalau bisa ya oke lah bukunya Sugiono itu memang buku favorit ya, tapi kalau bisa ya jangan Sugiono terus ya.
ya kita kasih pahala ke yang lain lah. Jadi pahalanya jangan cuma ke Sugiono aja, misalkan juga ke yang lain supaya nanti juga bukunya juga laku dan juga pahalanya juga bisa mengalir ke beliau tersebut. Oleh karena memang sebenarnya banyak sekali yang mengatakan tentang definisi kuantitatif itu banyak sekali. Nggak usah jauh-jauh, misalkan di kampus kita saja Pak Pri Agus juga menulis tentang masalah metode penelitian. Ya, terus kemudian Pak IG, Pak Iwan Gani juga menulis juga tentang metode penelitian. Oleh karena teman-teman juga bisa merujuk ke sana. Ya, jadi tidak harus memakai Sugiono terus. Nah, di sini teman-teman akan sebutkan metode penelitian yang dipakai itu adalah pendekatan kuantitatif yang kemudian ya ini nanti teman-teman akan menggunakan sistem regresi kah, ya? Apakah regresi linear, apakah regresi linear berganda, ataukah misalkan pakai misalkan pakai analisis, misalkan teman-teman menggunakan Masya Allah, multikoordinalitas dan macam-macam gitu teman-teman, apakah kemudian parametrik dan non parametrik, teman-teman nanti di sini kemudian disebutkan. Ya, jadi terutama kalau untuk karena ini pendekatan kuantitatif, maka itu kemudian harus rigid, harus detail betul, ya. Yang dipakai itu apa? Kuantitatif, nanti pakai metodenya regresi apa dan macam-macam. Nah, cuma di sini masih teman-teman akan bisa menjelaskan itu ya di pendekatan penelitian ini. Nah, nanti aplikasi dari pendekatan penelitian ini teman-teman nanti akan disebutkan ini nyambung dengan bab ke-9 yaitu metode analisis data. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini nanti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda, teman-teman sebutkan itu, maka kemudian yang di 9 ini juga nanti isinya adalah analisisnya regresi berganda. Jangan kemudian pendekatan penelitiannya regresi berganda, tetapi di bab subbab ke-9 itu nanti teman-teman menjelaskannya tentang yang non parametrik. Nah, kayak gitu. Itu berbeda. Nah, terus kemudian yang nomor 3 itu adalah variabel penelitian. Nah, apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian ini adalah variabel yang digunakan teman-teman untuk kemudian membedah objek penelitian tersebut. Jadi variabel penelitian itu misalkan indikator religiositas, maka kemudian di situ ada atau mungkin yang religiositas, maka di situ ada menyapa ataukah tidak, salam sapa, senyum salam sapa atau 5S itu ya teman-teman. Terus kemudian di situ juga ada yang lain-lain, misalkan kalau misalkan konteksnya manajemen, maka kemudian atau ini biasanya teman-teman kalau mau mengacu tentang manajemen ya, misalkan manajemen pemasaran, ya manajemen secara umum aja, maka kemudian di situ variabelnya biasanya adalah POAC, ya, perencanaan, organizing, actualizing, dan juga controlling. Nah, jadi variabel penelitian itu ambilnya dari mana? Dari teori yang sudah dijelaskan panjang lebar di bab kedua. Kalau di situ ada 4 teori, maka kemudian atau ada 4 variabel, maka masing-masing variabel ini dijelaskan di dalam variabel penelitian. Ya, dan sekali lagi teman-teman, ini juga harus sudah kontekstual, harus implementatif. Terus teman-teman di situ harus menyebutkan produknya, harus menyebutkan bagian-bagian yang khas di dalam objek penelitian itu, karena bab ini sudah membicarakan sudah sangat teknis sekali. Ya, itu variabel penelitian. Terus kemudian jadi Pak, misalkan gini Pak, ada juga yang misalkan di variabel penelitian itu ada 2 teori Pak. Saya menyebutkan misalkan 10 ada 2 teori. Teori yang pertama ada 5, teori yang kedua juga ada 5. Apakah 10-10-nya itu harus diambil, Pak? Nah, sekarang teman-teman pertanyaannya itu adalah tergantung. Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya adalah tergantung dari jumlah variabel yang teman-teman gunakan. Jadi tidak harus 10-10-nya kemudian teman-teman gunakan. Dari 10 macam variabel yang disajikan di dalam teori atau di dalam landasan teori, teman-teman misalkan hanya mengambil, ya karena ini kuantitatif, itu misalkan 2 saja misalkan. Untuk yang tadi manajemen tadi Pak, misalkan, atau manajemen tadi saya cuma hanya melihat controlling sama actualizing-nya saja. Yang perencanaan dan juga organizing-nya tidak saya gunakan. Ya maka nggak masalah. Nah, jadi variabel penelitian ini teman-teman itu biasanya dijelaskan atau kemudian secara tersirat itu akan terlihat di judul.
pengaruh pengaruh pemasaran dan juga misalkan kemarin saya ambil contoh aja nih ya, ini yang punyanya Mbak Fitri Handani ding ya. Mbak Fitri Handani ini mengangkat tentang peran pendistribusian zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Maka di sini harusnya adalah variabel dependennya itu adalah pendistribusian dan juga variabel independennya adalah pendistribusian, sedangkan variabel dependennya itu adalah pemberdayaan mustahik. Nah, teman-teman nanti di bab 3 atau di sebagian subbab variabel penelitian ini teman-teman nanti pilih ya mana yang akan kemudian dijadikan sebagai variabel penelitian teman-teman. Tidak harus kemudian menggunakan seluruh variabel yang ada di dalam teori. Terus kemudian yang juga sangat penting, jangan lupa di bagian variabel penelitian ini teman-teman tunjuk mana yang jadi mana yang menjadi variabel dependen dan mana yang independen. Ya. Dan jangan sampai salah nih ya, jangan sampai salah. Variabel penelitiannya ada berapa, yang dependen yang mana, yang independennya itu yang mana. Nah, itu yang ketiga, teman-teman. Terus kemudian yang keempat, ada yang disebut sebagai subbab waktu dan penelitian lokasi. Ini sering sekali dilupakan, sering sekali. Bahkan bisa dikatakan saya nyaris kadang-kadang sangat jarang sekali mahasiswa kita yang kemudian menggunakan waktu dan lokasi penelitian itu tempatnya di mana. Biasanya ini hanya dijelaskan di latar belakang saja. Tapi seharusnya enggak, teman-teman. Karena di sini teman-teman harus menjelaskan waktu dan lokasi penelitian itu ya saat penelitian itu dilakukan. Ya, karena sekali lagi teman-teman beda waktu, beda juga hasilnya, beda tempat, beda juga hasilnya. Sehingga teman-teman nanti kemudian yakinkan kembali ya atau ditegaskan kembali di subbab waktu dan lokasi penelitian ini nanti mengambil waktu dan lokasi penelitian itu ada di mana. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini adalah jenis data dan sumber data. Nah, teman-teman, jenis data dan sumber data ini jadi gini, teman-teman. Saya sampaikan seperti ini. Kalau saya misalkan disuruh untuk kemudian membaca penelitian kuantitatif seseorang, kalau di bagian metode penelitian, maka kemudian ini yang saya lihat pertama kali. Setelah pertama kali itu adalah jenis sumber data. Untuk kemudian nanti saya kalau sudah jenis datanya ketahuan, maka saya akan mencari uji-uji yang ada yang di sini ada 5 ini, teman-teman. Karena apa? Karena ketepatan pendefinisian dari jenis data ini sangat penting sekali untuk menentukan uji-ujinya. Ya. Uji R itu untuk apa, uji T itu untuk apa, uji F itu untuk apa, uji parametrik itu untuk apa, dan macam-macam. Itu sangat bergantung dari jenis data. Kita tidak bisa menggunakan uji, misalkan saya ambil contoh uji F untuk data yang sifatnya ordinal. Ya, kita juga kita tidak bisa, ya benar ordinal. Kita juga tidak bisa kemudian menggunakan regresi linear berganda kalau tipe datanya adalah tipe data yang rasio. Ya, jadi metode ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami. Karena apa? Karena nanti ya teman-teman itu nanti akan menunjukkan model yang tepat ya untuk kemudian nanti bisa diketahui hasilnya juga berarti akan tetap. Dan nanti akan saya jelaskan teman-teman model-modelnya seperti apa aja supaya nanti teman-teman juga punya guideline. Oh, Pak, kalau jenis datanya itu adalah jenis data ordinal, maka kemudian tipenya seperti apa. Meskipun teman-teman kalau sebagian besar di data kita atau di skripsi teman-teman ekonomi Islam itu kebanyakan menggunakan datanya adalah data yang berupa numerik ya, sehingga itu karena memang relatif untuk lebih gampang. Jadi datanya ada tipe data nominal yang artinya itu menunjukkan karena biasanya itu diambil dari skala Likert. Nah, itu sangat penting ya teman-teman. Jadi jenis dan sumber data itu nanti akan menentukan metode analisis data apa yang akan digunakan. Saya ambil contoh kemarin mungkin teman-teman 2015 Mbak Eli kemarin sempat kemudian harus berkali-kali untuk kemudian mendiskusikan metode regresi, metode analisisnya karena memang ternyata di saat ada dia mengambil 3 indikator,
dua indikator menggunakan data nominal, tapi ada satu indikator yang menggunakan rasio. Nah, sehingga teman-teman ini kalau dimasukkan ke regresi pasti hasilnya tidak akan maksimal, dan ternyata betul itu tidak signifikan. Nah, meskipun hasilnya sebenarnya signifikan, itu hasil wawancara itu menunjukkan itu hasilnya signifikan. Lah, kenapa kemudian kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena itu perbedaan jenis data yang akhirnya juga kemudian mempengaruhi model analisis datanya. Nah, sampai akhirnya kemudian ya kemarin saya sempat menyarankan Mbak Eli mendingan pakai yang non parametrik saja, karena kalau non parametrik itu berarti artinya data tersebut itu dianggapnya adalah bukan data yang parameter yang mengukur gitu, tapi nanti hasilnya adalah sebuah hubungan. Ya, jadi kalau regresi ya mungkin nanti saya jelaskan lebih panjang lebar teman-teman masalah itu, karena biasanya teman-teman masih kesulitan ya untuk melihat bagaimana jenis data dan jenis analisis data. Nah, saya lanjutkan dulu untuk yang ke nomor 5, yang nomor 6 itu adalah populasi dan sampel. Populasi itu adalah masyarakatnya. Ya, masyarakat. Populasi itu berarti itu adalah masyarakatnya. Tetapi kalau sampel itu adalah cermin dari masyarakat tersebut. Ya, jadi analoginya kayak gitu teman-teman. Di mana masyarakat itu ada 5 profesi, sebagian besar dari petani, pedagang, guru, misalkan, terus habis itu ada PNS, satunya lagi itu ada misalkan nelayan misalkan. Lah, masyarakatnya semua pekerjanya jenis pekerjaannya itu. Maka kemudian sampelnya teman-teman harus mengambil masing-masing sampel ini. Ya. Nah, biasanya teman-teman ini bergantung dari jumlah masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu lebih dari 100, maka nanti ada cara kemudian menentukan sampelnya, ada rumusannya. Ya, ada rumusannya, ada teorinya, berbagai macam teori juga berkaitan dengan penentuan sampel dan penentuan sampel terhadap populasi yang kemudian harus teman-teman lakukan, harus teman-teman taati, karena sekali lagi ya teman-teman, ini juga nanti akan mempengaruhi hasil analisis datanya teman-teman. Kalau sampelnya, ya misalkan teman-teman tadi untuk konteks tadi ada 5 jenis pekerjaan, tapi teman-teman cuma mengambil 2, maka bisa jadi nanti hasil regresinya biasanya tidak terdistribusi normal. Ya, bentuknya nanti akan terserai-berai. Jadi titiknya kalau di plot itu, kalau di gambar plotnya itu akan datanya akan menyebar akan terkumpul di tengah. Nah, tapi sebaliknya kalau memang itu mewakili maka kemudian akan tersebar secara baik. Nah, teman-teman, nah ini ada tips ya buat saya, buat teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Kalau kita menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, kalau jumlah populasinya itu di bawah 34, maka teman-teman wajib menggunakan seluruh populasi. Wah, ini ada jualan roti ini. Ini udah pada sarapan tuh? Udah lah ya. Oke. Jadi itu nanti menggunakan kalau di bawah 34 maka semua populasi harus dipakai. Tidak boleh kemudian teman-teman menggunakan sampel. Artinya kalau di bawah 34 populasi itu ya sampel. Tapi kalau di atas 34 ya, nah ini teman-teman silahkan bisa untuk kemudian menggunakan rumus-rumusan yang kemudian rumusan tertentu yang teman-teman bisa pakai. Nah, jadi jangan kemudian penelitiannya cuma 20 orang, tapi yang dikaji cuma misalkan 10% dari itu. Maka kemudian cuma tinggal 2 orang aja, maka ya itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Karena untuk standar kualitatif itu ada ukurannya. Ya. Nah, itu populasi dan sampel. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 itu adalah metode pengumpulan data. Data tersebut itu dikumpulkan teman-teman pakai apa? Apakah melalui survei, ya, ataukah melalui teknik apa? Ya, jadi apakah mulai wawancara, apakah kemudian melalui teknik survei, ya, survei dengan menggunakan angket kayak gitu, dan macam-macam lah ini nanti kemudian teman-teman lakukan.
Ya, surveinya nanti pakai survei seperti apa? Apakah surveinya itu bertemu langsung, ataukah teman-teman nanti juga melakukan surveinya menggunakan Google Form kayak gitu dan macam-macam. Itu nanti harus dijelaskan di metode pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya ini teman-teman yang disebut sebagai uji atau instrumen penelitian. Nah, ini saya kemarin ada 5 mahasiswa yang minta ya kita diskusi. Terus saya tanya, kenapa kok nggak pakai kuantitatif? Pak, saya nggak bisa hitung-hitungan, Pak. Matematikanya saya susah, Pak. Saya nggak tahu perhitungannya dan ya seperti itulah ketakutan teman-teman ada di hitung-hitungannya itu. Nah, teman-teman, kita halo guys, suaranya masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Oke. Nah, instrumen penelitian ini adalah pengujian yang kemudian harus teman-teman tempuh untuk untuk kemudian nanti ya objek penelitian itu akan bisa diketahui apakah kemudian hipotesisnya itu diterima ataukah tidak. Ya, jadi instrumen penelitian ini teman-teman itu bisa jadi gini. Kalau saya ibaratkan itu ya, instrumen penelitian ini itu sebenarnya adalah nyawa dari pembahasan teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman menggunakan instrumen penelitian yang salah, maka kemudian ya pasti. Teman-teman, sorry, terputus tadi urusan. Ini kedengeran lagi nggak? Halo, guys? Pak, kedengeran, Pak. Oke. Kedengeran. Nggak kedengaran lagi, Pak. Ya, kedengeran lagi. Saya mute. Ini anakku dan temannya memang apa? Ya, mohon izin teman-teman. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Jadi uji reliabilitas instrumen penelitian. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk uji penelitian ini yang teman-teman harus purna pemahamannya, harus benar-benar paham. Ya, jadi gini. Teman-teman sudah menentukan variabel, ya, dan variabel ini dengan data yang seperti ini cocoknya adalah uji menggunakan 5 uji ini. Uji reliabilitas, uji validitas, uji parsial, uji F, dan uji R. Setelah teman-teman melihat setelah itu teman-teman sudah gunakan, ternyata hasilnya tidak signifikan, ya, maka jangan sekali-kali pernah teman-teman mengubah datanya, data yang diinputkan ke dalam SPSS maupun ke dalam Stata maupun ke dalam program-program pengolah data. Karena kalau sudah seperti itu teman-teman sama dan searti dengan menggunakan berarti ada manipulasi data di situ. Artinya teman-teman ya, salahnya itu bukan tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah. Jadi kalau hasilnya ternyata tidak seperti yang saya contohkan tadi punyanya Mbak Eli misalkan, punyanya Mbak Eli kok ternyata tidak signifikan Pak hasilnya. Maka kemudian yang saya ganti itu adalah metode analisisnya, bukan pada datanya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk kemudian mengubah data agar ini semuanya agar datanya nanti akan menjadi signifikan dan juga kemudian berpengaruh. Nah, oleh karena itu maka kemudian teman-teman itu konsepnya. Terus juga ada satu konsep yang juga gini. Kalau teman-teman ternyata datanya sudah ditemukan, Pak. Nah, terus kemudian ujinya juga sudah saya tentukan menggunakan 5 uji ini. Nah, ternyata hasilnya juga signifikan, ya, hasilnya signifikan. Tetapi Pak, setelah kemudian dianalisis datanya, ternyata itu tidak sesuai dengan HO atau tidak, HA-nya ternyata ditolak, gitu loh teman-teman.
Nah, maka kemudian teman-teman juga harus fair dengan itu. Itu juga tidak boleh diubah. Teman-teman jangan mengubah hipotesis ya. Ya, kalau yang kedua ini maka kemudian berhubungan dengan pengujian hipotesisnya. Ya. Kalau sudah ketemu misalkan ternyata HA-nya atau H1-nya itu ditolak ya, maka kemudian apa adanya itu harus ditampilkan. Oh, berarti dari 3 hipotesis saya yang satu itu tidak diterima. Karena datanya memang menunjukkan hasil seperti itu. Nah, sehingga teman-teman oleh karena itu ya kita perlu hati-hati sekali dalam menentukan instrumen apa aja yang akan dipakai. Nah, caranya seperti apa Pak untuk menentukan uji penelitian itu? Nah, caranya adalah teman-teman, sebentar teman-teman. Adik Ibu ke belakang dulu. Nah, jadi teman-teman, instrumen datanya seperti apa? Cara mencari instrumen penelitiannya? Yang pertama, teman-teman, itu adalah teman-teman harus mengecek uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu adalah uji yang kemudian digunakan untuk mengukur variabel tersebut masih reliabel ataukah tidak. Ya. Dan uji validitas itu masih kemudian valid nggak variabel itu dipakai. Nah, teman-teman, ini saya tampilkan ya. Saya stop sharing dulu. Saya tampilkan satu bentuk resume kecil yang saya tulis untuk kemudian mengukur. Nah, ini teman-teman. Ini kelihatan ya? Ini filenya habis ini saya kirimkan aja. Jadi di sini ini kunci yang kemudian uji validitas itu apa sih ya? Uji reliabilitas itu apa? Ini saya sharekan aja di grup chat supaya nanti teman-teman bisa mendownload. Saya kasih judul pola maha penting tentang regresi karena memang saking pentingnya. Nah, nanti silakan teman-teman gunakan acuan ini untuk kemudian nanti bisa menguji. Ya, jadi di sini insya Allah lengkap nih teman-teman ya. Uji normalitas itu apa? Uji normalitas itu untuk mengecek, saya urut aja, uji validitas dan reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid atau mampu mengukur yang seharusnya diukur. Suatu instrumen, terus kemudian saya juga sebutkan di sini teman-teman, ya, suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai koefisiennya di atas 0,5. Nah, ini juga saya sebutkan sekalian juga derajat-derajat yang digunakan untuk mengukur uji validitas. Ya, begitu juga saya sebutkan juga ini, cara di SPSS adalah dengan mengatur menu Analyze, Correlation, Bivariate, pilih menu rumpun variabel, klik OK. Jadi, nanti kalau ini apa namanya, ini masih sangat ini sudah sangat teknis sekali, ini aplikatif sekali. Teman-teman bisa aplikasikan ini ya untuk penghitungan instrumen penelitian, instrumen apa namanya untuk menguji instrumen penelitian. Dan ini memang saya menggunakannya SPSS ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak program ya, ada Stata, ada pakai Excel juga sebenarnya bisa dan macam-macam. Nah, itu ada banyak SPSS, ada Stata juga dan lain-lain. Oleh karena itu, tapi yang saya pakai di sini adalah pakainya SPSS karena program ini relatif lebih populer dibandingkan dengan program yang lain. Nah, itu uji validitas. Ada juga yang disebut sebagai uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah masing-masing instrumen penelitian pada masing-masing variabel dalam penelitian ini reliable ataukah tidak. Ya. Nah, hasil pengukuran tetap konsisten apabila pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih. Kriteria suatu penelitian dikatakan reliable apabila memiliki nilai alpha Clowns Batch di atas 0,6. Cara diasosiasi adalah dengan mengatur menu dan macam-macam. Di sini ada semua teman-teman. Sehingga petunjuk ini sangat teknis sekali dan saya rasa teman-teman bisa gunakan untuk kemudian nanti bisa mengukurnya. Nah, kalau sudah valid instrumen variabelnya dan juga sudah variabel, maka kemudian kita lanjutkan kembali dengan yang tadi.
Jadi yang uji reliabilitas, uji validitas, baru kemudian uji T. Uji T itu uji parsial. Maksudnya maksud uji parsial itu gini teman-teman. Saya ambil contoh yang gampang sekali lah. Nah, di sini saya pakai contoh. Pasti ada Mas Adit ya, ada Mas Adit, saya dengar suaranya, dan ada Mbak sambil contoh aja ya, karena teman-teman lagi sedang memadu cinta dengan seorang. Ada sesuatu. Nah, sebenarnya saya mau mengambil contoh Mas Adit, tapi karena kekasih hatinya nampaknya belum join, tapi nggak masalah sih. Nah, oke, misalkan saya ambil contoh yang 2018 ya. Misalkan ada Mbak Ika Lavivia, sama satunya lagi adalah Mas Ferdi. Nah, Ika ini cinta sama Ferdi karena Ferdi itu yang pertama ganteng, yang kedua itu adalah dia sudah punya pekerjaan yang tetap, dan yang ketiga itu adalah ya pokoknya ada tiga. Dia ganteng, sudah punya pekerjaan tetap, dan satunya lagi adalah mau menerima Mbak Ika apa adanya. Nah, teman-teman, kalau yang dimaksud dengan uji parsial itu adalah teman-teman menguji masing-masing indikator suka tadi. Gantengnya itu ganteng yang seperti apa sih sampai akhirnya kemudian Ika itu benar-benar suka sama si Ferdi. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai uji T itu, atau uji parsial, adalah masing-masing variabel diukur derajatnya sampai titik apa mempengaruhi, dan sampai sesignifikan apa mempengaruhi rasa cinta tersebut gitu. Nah, oleh karena itu maka kemudian menggunakan pendekatannya adalah uji T. Di sini saya sebutkan kalau di uji T itu yang dimaksudkan ukurannya apa? Ukurannya itu adalah di sini. Nah, di uji T adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing parameter dengan HO. Yaitu parameter tidak berpengaruh terhadap model, berarti H1 harus berpengaruh terhadap model. Bahasanya ya, koefisien dari parameter tersebut mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen-nya. Atau model uji T dari tabel koefisien dengan asumsi bahwa ya, satu, melihat kolom ini teman-teman nanti akan kemudian melihat satu bentuk hasil penghitungan di SPSS. Ya, kalau di SPSS-nya teman-teman tinggal mencari kolom T dan kolom sig-nya. Jika sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka kemudian signifikan dan mempengaruhi Y. Sekali lagi, signifikan dan mempengaruhi Y. Berarti kalau dengan konteks seperti itu, kegantengannya Mas Ferdi tadi untuk konteksnya Mbak Ika, maka kemudian mempengaruhi. Oh ya, karena dia ganteng. Tapi gantengnya itu apa sih? Gantengnya ya adalah kegantengan yang itu hanya, misalkan Ferdi itu gantengnya itu memang tidak mewakili, misalkan ya karena Ika punya konsep laki-laki itu yang matanya misalkan teduh dan hidungnya mungkin mancung seperti Mas Ferdi, sehingga kalau hidungnya dia nggak mancung, maka kemudian itu akan mempengaruhi apakah derajat dari kesukaannya Ika terhadap Ferdi itu berarti tidak maksimal gitu. Lah, oleh karena itu maka kemudian di sini menghitungnya adalah masing-masing variabel itu seperti apa. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan ternyata masing-masing variabel ini ya uji T-nya. Lah ini teman-teman. Uji T itu ya, uji T ini harus mempengaruhi. Nah, jadi maksudnya gini, harus mempengaruhi. Karena kalau nggak mempengaruhi, maka there is something wrong ya dengan dengan indikator atau kemudian variabel yang kemudian yang diambil. Nah, oleh karena itu maka kemudian tiga indikator ini teman-teman, kalau nanti uji T-nya ternyata tidak signifikan dan tidak mempengaruhi, ya, maka berarti ya sekali lagi lah ini teman-teman, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau di uji T ini maka kemudian seorang dosen penguji nanti akan bisa menyuruh ini T-nya nggak bisa, ini variabelnya tidak tepat karena signifikansinya tidak boleh tidak masuk ke dalam hitungan. Nah, oleh karena itu maka kemudian ya teman-teman harus berhati-hati sekali dalam kemudian pengujian T.
Nah, kalau sudah uji T dilakukan, maka selanjutnya yang kedua itu adalah uji yang disebut sebagai uji instrumen, uji F. Kalau di T itu hanya mengukur satu variabel, maka kemudian di uji F ini adalah uji yang berbarengan. Ya. Yang kemudian karena bisa jadi berbeda teman-teman. Saya ambil contoh kemarin Mas Ilham 2016 kemarin menyampaikan, Pak, uji F saya itu signifikan, Pak. Tapi sama Bu Isna waktu kemarin seminar hasil menyampaikan uji F itu nggak perlu. Ya, kenapa? Karena ya itu sudah pasti akan sudah jelas gitu loh. Karena di uji reliabilitas ini juga sudah nggak perlu menggunakan uji F. Nah, tapi kemudian Mas Ilham menyampaikan dengan diskusi dengan Pak Rais, akhirnya kemudian ya perlu justru kemudian direkomendasikan untuk menambahkan rumusan masalah karena uji F-nya ternyata juga sudah mumpuni. Nah, jadi kalau saya kembalikan dengan konteks tadi, ya, saya ibaratkan tadi, maka kemudian dengan konteks yang tadi Ika sama Ferdi, maka rasa cintanya Ika itu ya 3 hal tadi, ganteng, sudah punya pekerjaan, dan satunya lagi itu adalah tadi apa ya? Sebenarnya 3 itu ya, 3 rasa cintanya Ika itu kepada Ferdi, maka ini barang-barang itu mempengaruhi ataukah tidak? Karena bisa jadi teman-teman rasa cinta itu muncul ya kalau bareng-bareng itu ternyata tidak lagi kemudian signifikan. Saya ambil contoh misalkan kayak gini, Ferdi ganteng, iya. Tapi di satu sisi yang lain, misalkan Ika tadi mencintai Ferdi karena ganteng, karena dia punya pekerjaan dan ternyata dia bersih misalkan. Tapi di satu sisi yang lain ya, Ferdi ini tidak bersih gitu loh teman. Maka kemudian ada rasa ilfil satu yang kemudian itu kalau Fer, aku cinta sama kamu, tapi kalau kamu melakukan ini, nampaknya itu akan mempengaruhi rasa cintaku kepadamu. Karena si Ika ini membandingkan dengan variabel yang lain. Nah, jadi sama seperti kebanyakan perempuan, kalau kebanyakan cewek itu kan, aku senang sama kamu, tapi begitu kemudian melihat kenyataan utuh ya, begitu juga dirasakan sama laki-laki. Oke, waktu pacaran mungkin semua keindahan itu akan dianggap sebagai satu hal yang sangat dicintai, tapi begitu sudah masuk ke pernikahan, muncullah indikator-indikator yang ternyata itu tidak lagi signifikan. Wah, kamu ternyata cantik, tapi ternyata kamu jorok dan macam-macam. Itu teman-teman, itu bahasanya adalah uji F ya. Jadi uji secara simultan, secara menyeluruh untuk kemudian menguji apakah sesuatu itu kemudian mempengaruhi dan signifikan ataukah tidak. Nah, itu yang disebut sebagai uji F. Dan yang terakhir ini adalah uji R. Uji R itu apa? Uji yang disebut sebagai uji hubungan. Nah, ya gampangnya kalau dalam konteks tadi, oke, maka kemudian hubungan antara si Ika dan Ferdi itu ya, itu apa? Apakah hubungan cinta? Apakah hubungan pertemanan saja, persahabatan, atau ya yang lain-lain? Nah, jadi ini yang kemudian uji R lah. Uji R ini dilakukan dengan cara apa? Uji R adalah dengan kemudian R ya. R itu bisa juga disebut sebagai R square. Atau uji R square ini adalah uji untuk kemudian melihat rata-rata ya, yang kemudian nanti digunakan rata-rata yang akhirnya tersimbolisasi dengan sebuah persamaan. Nah, ini teman-teman, ini 5 hal yang biasanya digunakan mahasiswa ekonomi Islam ya di kampus FEB yang kemudian harus ada kalau dalam penelitian yang kuantitatif. Nah, sekarang saya lanjutkan langsung aja dengan metode analisis data. Apa itu metode analisis data? Nah, di sini teman-teman itu ada banyak sekali. Ya itu seperti yang saya sampaikan, ini bergantung pada jenis-jenis data yang dipakai. Kalau datanya nominal, maka kemudian teman-teman bisa menggunakan regresi, baik itu regresi linear maupun juga bisa menggunakan regresi linear berganda maupun juga regresi linear biasa atau sederhana. Bisa juga pakai non parametrik dan juga bisa bisa menggunakan parametrik maupun juga yang non parametrik. Nah,
teman-teman, uji-uji tersebut itu apa sih sebenarnya? Uji-uji tersebut itu pada intinya adalah menilai hubungan akhir. Oh, kalau seperti itu, Pak, maka kemudian dengan indikator A sampai Z itu, maka kemudian berarti artinya hubungannya berarti ya ini ya mereka ternyata berhubungannya ya apa namanya ya layak untuk kemudian dijadikan sebagai suami istri misalkan, layak dinaikkan kemudian ke pernikahan, ke jenjang pernikahan dan macam-macam. Jadi ini adalah hasil tujuan apa namanya hubungan yang kemudian bisa apa namanya yang menentukan nanti kualitas dari objek penelitian teman-teman atau hasil penelitian teman-teman itu nanti rekomendasinya seperti apa. Oleh karena itu maka tadi saya sebutkan ya tidak semua kemudian harus menggunakan regresi linear berganda. Ya. Jadi pokoknya intinya teman-teman metode analisis data ini sangat bergantung dari jenis datanya. Kalau jenis datanya itu adalah nominal maka teman-teman biasanya menggunakannya adalah regresi linear berganda. Karena kenapa kemudian disebut berganda? Karena variabelnya lebih dari satu, ya. Tapi kalau yang parametrik gimana? Kalau yang parametrik maka kemudian ada dua variabel bebas intinya kayak gitu. Ya, terus kemudian ada juga yang non parametrik. Kalau yang non parametrik ini tidak mengukur tentang apa namanya tidak mengatur tentang pengaruh, tidak mengatur tentang pengaruh, tetapi adalah mengukur tentang hubungan. Nah, oleh karena itu maka kemudian teman-teman nanti akan perihal penentuan metode analisis ini teman-teman ya mungkin nanti di lain waktu karena ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, hanya saja ini di pertemuan hari ini saya akan coba sharekan juga ini hasil yang kemudian kemarin sudah disampaikan sama Mbak Fitri. Ini kelihatan nggak teman-teman yang punya Mbak Fitri? Kelihatan ya? Mbak Fitri datang nggak? Hadir nggak hari ini? Hadir, Pak. Oke, siap. Makasih Mbak Fitri, maaf ya, saya mohon izin saya jadikan contoh. Ya. Belum muncul. Belum muncul? Belum, Pak. Saya stop screen dulu. Nah, ini udah muncul ya? Nah. Nah, ini teman-teman, ini punya Mbak Fitri termasuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kemudian melihat bagaimana proses dari instrumen yang dipakai ya dari ini Mbak Fitri menyebutkan uji kelayakan ya. Jadi ini adalah bagian dari saya urut aja dari atas bab ketiga. Bab ketiga ini kemarin ya ini saya komentari Mbak Fitri silahkan ditambahkan ya sebab lokasi dan waktu penelitian. Nah ini pakai definisi ya ini urutannya aja sih tapi sama Mbak Fitri ini digabungkan variabel penelitian dan definisi operasional tapi harusnya memang dipisah ya tapi memang harusnya dipisah ini saya lupa ngasihin apa namanya komentar di sini. Nah, jadi yang pertama adalah definisi operasional dulu terus kemudian adalah variabel penelitian. Nah di sini Mbak Fitri hanya menyebutkan sumber terikatnya dan variabel bebasnya itu apa. Betul ini teman-teman seperti ini modelnya ya terus kemudian definisi operasional ini juga di sini saya contohkan teman-teman definisi operasional untuk yang pertama adalah untuk pendistribusian. Jadi Mbak Fitri di sini sudah betul menyebutkan bahwa pendistribusian itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Basnas Kota Balikpapan dalam rangka menyalurkan dana kepada para mustahik. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah Basnas Kota Balikpapan. Ini sudah diaplikasikan berarti. Nah, oleh karena itu, ini yang saya sebut, ini sudah implementatif. Jadi teman-teman jangan sampai cuma menyebutkan pendistribusian adalah cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan dana kepada pihak mustahik dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sudah titik. Itu berarti sama aja juga dengan definisi konsepsional. Atau gampangnya teman-teman dalam definisi operasional ini teman-teman copy paste aja definisi operasional yang ada definisi konsepsional yang ada di bab 2 untuk kemudian nanti ditambahkan lokasi dan tempat. Ya, dan nanti kemudian disesuaikan tuh kalau definisinya maksudnya definisi karena misalkan gini, pendistribusian ada juga yang mengatakan penyaluran. Nah, tapi kalau menurut
objeknya Mbak Fitri ini, yang dimaksud pendistribusian ya adalah menyalurkan, yang kemudian menyalurkan dana, ya, yang kemudian ya di sini ada karakteristiknya lagi, yaitu adalah adanya satu pembinaan. Karena bisa jadi teman-teman penyaluran di basis yang lain itu tidak ada pembinaan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini adalah yang khas yang sudah masuk implementatif. Nah, terus kemudian di sini adalah pemberdayaan, ini adalah variable dependent-nya. Ya, adalah upaya yang dilakukan oleh Basnas Kota Balikpapan yang dikeluarkan atau diberikan kepada Mustahik agar dikelola dengan baik. Nah, jadi ini sudah sangat kontekstual. Lah, mustahik itu apa? Mustahik ini juga disebutkan di sini. Mustahiknya lah, di sini dijelaskan juga. Nah, ini teman-teman, mungkin ini saya perlu tambahkan juga. Mbak Fitri mungkin belum menambahkan. Cuma ini kan cuma 8 kategori asnaf saja, tapi jumlahnya berapa? Ya mungkin juga perlu disebutkan juga di dalam mustahiknya itu ada berapa dan macam-macam. Nah, terus juga ada juga program zakat produktif. Nah, kalau di sini kan cuma hanya sekedar apa namanya program zakat produktif saja. Nah, tetapi ada juga LAS atau BAS yang kemudian memberikan nama yang identik ya, yang nama yang khas gitu. Misalkan judulnya adalah produktif apa gitu, atau rumah produktif atau zakat produktif apa namanya. Ya kalau misalkan di situ ada nama-nama khusus yang kemudian digunakan, ya maka kemudian teman-teman harus menuliskan itu. Supaya nanti sekali lagi operasional itu berarti adalah maknanya adalah implementatif. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan elemen ya yang dijadikan adalah generalisasi. Artinya populasi itu adalah masyarakatnya. Sedangkan kalau sampel itu ini adalah apa namanya jumlah yang nanti akan mewakili dari masyarakat tersebut. Nah, di sini Mbak apa namanya Mbak Fitri menyampaikan ada jumlah sampel terdiri dari 44 orang. Nah, ya, tetapi saya tidak tahu berapa jumlah populasinya. Di sini disebutkan tidak ada jumlah populasinya. Ini juga mungkin kurang juga, ini kemarin saya belum menyampaikan komentarnya sini. Jadi populasi itu disebutkan teman-teman ada berapa ya, terus kemudian di sampel ini nanti akan kemudian teman-teman ini 40 orang itu mengapa dipilih? 44 orang kalau ternyata itu jumlah populasinya 1000 orang, maka kemudian tidak tepat. Karena derajatnya pasti tidak sampai seperti itu. Maksudnya lebih dari 44 orang. Nah, oleh karena itu nanti di dalam populasi dan sampel teman-teman sebutkan angka-angkanya itu ada berapa. Lalu kemudian jenis dan sumber data. Nah, yang disebut sebagai jenis, nah ini teman-teman, jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian apa namanya kualitatif. Data primer, ini sangat lazim sekali. Ya, data primer teman-teman harus juga sebutkan ya. Ya ini biasanya teman-teman membaginya cuma seperti ini aja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Padahal kalau menurut saya ini kalau Mbak Fitri memang yang dimaksud jenis di sini sebenarnya adalah jenis datanya sebenarnya. Bukan pada jenis penelitiannya. Karena kalau jenis penelitian itu tempatnya ada di pendekatan penelitian yang ada di sebuah sebelumnya. Ya, sedangkan kalau sumber data maka kemudian teman-teman menyebutkan data primer dan juga data sekunder. Data primer itu apa? Data primer itu adalah data yang biasanya mengacu pada orang-orang atau kemudian pada sampel yang memang secara struktur organisasi dia punya hak untuk itu. Untuk mengatakan, untuk memberikan informasi. Ya, jadi itu yang disebut sebagai data primer. Sedangkan kalau data sekunder itu adalah data yang didapat dari ya catatan-catatan buku dan macam-macam. Jadi hasil misalkan hasil pendapat di jurnal juga mungkin bisa diacu dan macam-macam gitu. Ya kalau dalam konteks ini teman-teman data primernya ini maka kemudian ya yang 44 orang itu adalah data primer ya. Nah, oleh karena itu makanya teman-teman ini juga perlu diperhatikan juga. Nah, yang terakhir ini adalah metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara apa? Penelitian lapangan, ya, wawancara, dokumentasi, penelitian kepustakaan, atau misalkan teman-teman menggunakan angket, nah maka kemudian disebutkan juga skala Likert-nya. Ya. Nah, terus kemudian lah ini yang uji instrumen penelitian. Ya, di sini Mbak Fitri menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, ya, terus kemudian metodenya adalah metode linear berganda.
Nah ini teman-teman ini cuma menggunakan 2 uji saja ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Mbak Fitri. Nah jadi ini analisis koefisien atau ini disebut juga sebagai uji R. Oh ini coba dipisahkan di sini. Nah uji koefisien determinasi ini juga disebut sebagai uji R square ya. Nah uji kelayakan model di sini berarti ini sudah lengkap semua. Nah teman-teman yang perlu saya garis bawahi di sini ini adalah sebuah kesimpulan yang biasanya akan selalu saya tanyakan atau ditanyakan sama dosen-dosen penguji. Itu adalah ini. Ini intinya kalau teman-teman sudah menyusun ini ya. Nanti kan di bab 4 kan pasti teman-teman kalau kuantitatif kan harus menyimpulkan A ini berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa, dan E-nya berapa. Karena dari sini semua sudah tergambar sebenarnya teman-teman. Bagaimana penelitian itu dilakukan. Ya. Nah, teman-teman, kalau di sini positif, maka kemudian mempengaruhi Y. Berarti X1 dan X2-nya itu berarti mempengaruhi Y. Tapi kalau di sini positif dan di sininya negatif, maka kemudian X2 ini tidak mempengaruhi Y. Ya. Nah, itu cara membacanya seperti itulah. Sedangkan A ini apa? A ini adalah nilai konstanta. Artinya teman-teman, ini kan Mbak Fitri menggunakan variabelnya kan 3. Variabel independennya kan cuma 2 X1 dan X2. Kalau nah ini yang saya sebutkan kemarin kelemahan daripada penelitian kuantitatif. Selain variabel X1 dan X2 itu ada banyak lagi yang mempengaruhi. Ya. Dan yang mempengaruhi itu tidak diambil sama Pak Fitri, tapi diambil cuma 2 aja. Nah, yang tidak diambil itu ya teman-teman, variabel yang tidak diambil itu dikalkulasikan dalam SPSS maupun juga dalam program-program statistik dengan koefisien ini. Jadi variabel-variabel yang lain itu dianggapnya itu mempengaruhi itu sebesar A gitu loh. Maka kemudian di sini disebutkan sebelah nilai konstanta. Ambil contoh misalkan tadi ya Ika sama Ferdi ya, Ika sama Ferdi itu misalkan Y sama dengan sekian. Nah, jadi A ini adalah orang lain yang mungkin taruhlah punya standar wajah Korea dan macam-macam ya, tapi sama Ika itu nggak masuk dalam perhitungannya dia, sehingga karena itu dia tidak dijadikan sebagai dasar gitu teman-teman. Nah oleh karena itu harus ada A-nya. Nah sedangkan kalau E itu apa? Kalau E ini adalah standar error-nya, ya, standar error yang kemudian digunakan ini derajatnya berapa? Kalau S1 pakainya 0,05 saja, udah gampangnya kayak gitu. Memangnya ada apa? Ada yang lebih rigid lagi. Kalau teman-teman mau berani menggunakan 0,01, wah itu lebih jos lagi. Tapi nanti mulut saya dan mulut dosen-dosen penguji nanti akan lebih detail lagi untuk kemudian mengkritisinya. Untuk S1 sementara ini 0,05 aja itu sudah sangat cukup sekali. Sehingga teman-teman ya kalau saya membaca ini maka kemudian Y ya atau kemudian berarti kan di sini Y-nya tadi adalah apa tadi? Y-nya itu adalah pemberdayaan mustahik ya, dan X-nya itu adalah pendistribusian. Ya, jadi kalau misalkan bahasanya seperti ini tadi dengan rumusan ini, maka kemudian pemberdayaan itu dipengaruhi oleh A-nya berapa, ya misalkan, lah ini kan biasanya isinya adalah angka ya teman-teman. Nah di sini biasanya 0, X1 misalkan B1-nya itu adalah 0,01 X1 dan 0,05 B1 X2. Biasanya di sini angkanya adalah 0, untuk yang B1 dan B2 ini. Nah, 0,5 itu teman-teman itu nanti dikalikan 100 sesuai dengan standar error-nya. Kalau standar error-nya 0,05, maka kemudian teman-teman harus mengalikan X di sini untuk membacanya itu sambil contoh aja wis lah. Namanya kayak gini. Misalkan Y sama dengan 567 ditambah 0,52 ditambah
X1 ditambah 0,62 X2 ditambah E-nya misalkan seperti ini ya teman-teman. Maka kemudian di sini saya membacanya itu berarti adalah variabel dependen ini dipengaruhi oleh 0,53 dikalikan 100. Berarti ketemunya adalah 53% dari variabel dependen yaitu berupa X1. Variabel independen yaitu X1 dan juga dipengaruhi 62% dari X2 atau variabel independen yang kedua. Maksudnya adalah seperti itu teman-teman. Ya, terus kemudian nanti derajat error dalam penelitian ini menggunakan standar 0,05. Jadi cara membacanya seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini adalah tanda minusnya, maka kemudian teman-teman juga harus menyampaikan dan ternyata variabel pemberdayaan itu ya dipengaruhi memang oleh pendistribusian, tetapi tidak dipengaruhi oleh apa misalkan teman-teman, misalkan oleh lokasi misalkan ya, maka kemudian teman-teman harus menjelaskan atau kemudian biasanya teman-teman harus ada penjelasan di dalam pembahasan itu, nanti harus ada pembahasan tentang persamaan ini. Itu nanti dibacanya seperti apa. Nah, itu teman-teman, itu untuk penelitian kuantitatif ya. Sampai di sini dulu, misalkan ada yang mau dibanting silakan teman-teman. Atau ada yang mau curhat silahkan. Halo guys. Ada yang mau ditanyakan silahkan teman-teman. Untuk yang kuantitatif ini bab 3. Ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjutkan. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi teman-teman. Untuk yang sekarang, gimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan teman-teman. Oke, nggak ada. Saya teruskan aja. Nah, kalau yang kedua ini adalah yang kualitatif. Nah, yang kualitatif. Metode penelitian bab 3 untuk kemudian yang kualitatif itu isinya apa aja. Isinya sebenarnya hampir mirip ya, teman-teman. Hanya saja sekali lagi saya menyampaikan bahwa kalau penelitian kualitatif, maka kemudian teman-teman sebenarnya cukup sedikit saja yang disampaikan, tidak terlampau detail, apalagi kalau di dalam proposal ya, teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau mengajukan proposal, kalau kualitatif maka kemudian cukup 20% saja. Maksud saya yang teman-teman sebutkan di dalam penelitian tersebut ya, karena peneliti tidak lebih dominan dibandingkan dengan apa yang ada di lapangan. Tapi kalau kuantitatif maka teman-teman wajib menggunakan atau mengisi ya bagian proposal penelitian itu dengan 80% daripada isi penelitian itu sudah harus jadi. Oleh karena itu kuantitatif bisa dikatakan memang lebih lengkap ya untuk isi dari bab 3-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang di kualitatif itu isinya cuma definisi operasional dengan maksud yang sama ya, dari definisi operasional yang tadi saya sampaikan maksudnya sama. Kalau di definisi kualitatif, operasional kualitatif ini, maka teman-teman juga mengimplementasikan definisi konseptual yang ada di bab 2 untuk kemudian disesuaikan dengan objek penelitiannya teman-teman. Terus kemudian yang kedua juga pendekatan penelitian, ya silahkan digunakan. Nah, pendekatan penelitian ini apa saja Pak? Nah, pendekatan penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif ya berarti. Nah, terus pendekatannya pakai apa? Apakah pakai studi kasus
Apakah pendekatan deskriptif? Atau saya mau tanya dulu deh, saya mau tanya aja lah sekarang lah. Teman-teman minta tolong dong sebutin definisi atau pendekatan penelitian di dalam penelitian kualitatif itu apa aja. Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan teman-teman. Gimana pertanyaannya? Ya, pertanyaannya macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif itu apa saja? Fenomenologi bukan, Pak? Gimana, Mbak? Fenomenologi termasuk nggak, Pak? Oke, termasuk. Ya. Metodologi. Oke, apalagi? Ini Mbak Siti ya, Mbak Siti Ningsih ya? Iya, Pak. Oke, apalagi fenomenologi, terus apalagi Mbak Siti? Mbak Siti? Fenomenologi, terus? Ini Mbak Widya nampaknya sambil mengerjakan skripsi nih. Semangat Mbak Widya. Ada yang lain teman-teman selain fenomenologi? Apalagi? Jenis pendekatan penelitian kualitatif. Kasus, Pak. Oke, studi kasus Mbak Azizatul, betul. Apalagi? Etnometodologi kah? Etnometodologi. Gitu, Pak. Nah, oke. Ada lagi teman-teman? Etnografi, Pak, bukan ya? Ya, etnografi betul. Ada 4. Apalagi teman-teman? Dramaturgi, Pak. Wah, Mbak Widya, Masya Allah. Ya, betul, dramaturgi. Mbak Widya, betul. Ada lagi teman-teman? Nah, mungkin kemarin ada Mbak Fatimah nggak di sini? Mbak Fatimah? Mbak Fatimah nggak datang ya? Mbak Fatimah. Etnografis masuk nggak, Pak? Etnografi masuk, ya. Etnografi dan etnometodologi itu berbeda ya, teman-teman. Nah, perbedaannya apa aja? Ya nanti akan saya jelaskan lah. Nah, ada lagi. Naturalistik. Apa, Mbak? Apa Mbak Siti? Naturalistik. Naturalistik itu yang seperti apa, Mbak? Penelitian deskriptif realistis, iya, Pak. Di situ apa keterangannya? Ya. Ya, maka kemudian apa namanya, Mbak Siti, dan jadi teman-teman pendekatannya ada banyak. Oke, yang tadi menjawab, terima kasih atas jawabannya. Saya kasihkan coklat ya, silahkan nanti di-download sendiri di Google. Jadi gini teman-teman, pendekatan, kalau tadi kan disebutkan, kalau di kuantitatif, maka pendekatannya adalah pendekatan regresi linear dan macam-macam ya, penggunaan regresinya, jenis seperti analisis datanya. Tapi kalau di kualitatif itu minimal yang dipelajari di dalam metode penelitian itu ada 6. Yang pertama itu adalah studi kasus. Ya, yang pertama adalah studi kasus. Apa itu studi kasus? Ya, studi kasus itu teman-teman mencoba untuk melihat satu gejala, satu teori yang kemudian diaplikasikan di ruang lingkup tertentu. Ya, jadi itu namanya studi kasus. Ya, jadi kalau penelitian studi kasus itu biasanya teorinya sudah mapan, sehingga akhirnya kemudian saya cobalah kalau pakai teori ini ditempatkan di balik papan, sama enggak hasilnya dengan kalau penelitian itu dilakukan di daerah asal, ya seperti yang di penelitian tersebut. Misalkan ada penelitian tentang efektivitas zakat misalkan yang dilakukan di Sangatta. Teman-teman menemukan, wah ini bagus banget Pak penelitiannya Pak, saya mau mencoba Pak menggunakan teori yang ada di Sangatta ini saya aplikasikan ke Balikpapan. Hasilnya seperti apa? Nah itu yang disebut sebagai studi kasus, teman-teman.
Nah, ini yang perlu digarisbawahi anak muda, dan saya harap nanti tidak ada pengulangan lagi penjelasan seperti ini dalam seminar proposal. Yaitu apa? Kalau teman-teman mengangkat studi kasus, ya, studi kasus itu biasanya teman-teman ngasih, kalau di judul itu dikasihkan studi kasus mahasiswa FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Universitas Mula Warman. Di bank ini. Nah, kalau teman-teman sudah kemudian menggunakan studi kasus, maka harus ada alat analisis berupa triangulasi. Itu wajib. Ya, itu wajib. Itu karena nyawanya studi kasus itu ada di triangulasi. Triangulasi itu apa, Pak? Triangulasi itu intinya teman-teman mengecek informasi antara satu sumber dengan sumber yang lain. Itu konsisten enggak? Kalau bukan konsisten, tapi sama ataukah beda? Kalau sama, maka kemudian teman-teman bisa langsung simpulkan. Tapi kalau berbeda, teman-teman harus masuk lagi ke dalam. Nah, sehingga nanti itu triangulasi ya. Itu triangulasi itu adalah studi kasus. Jadi dalam setiap penelitian studi kasus itu harus ada triangulasinya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada juga penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang tadi disebutkan sama Mbak Ningsih itu deskriptif natural, deskriptif macam-macam. Itu juga penelitian deskripsinya ada deskriptif secara pustaka dan macam-macam. Itu banyak hasilnya. Tapi intinya kalau deskriptif teman-teman itu hanya menceritakan kembali deskripsi atau mendeskripsikan keadaan yang ada di penelitian teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau saya atau dosen-dosen penguji itu menguji tentang atau menguji mahasiswa yang itu isinya adalah penelitian deskriptif, ya, teman-teman, biasanya saya akan menanyakan, lalu masalahnya ada di mana, gitu loh. Nah, masalahnya ya ini Pak, ada pada menceritakan tentang implementasi daripada ini Pak, implementasi daripada misalkan akad mudharabah. Iya, terus berarti masalahnya di mana? Ya dengan saya menjelaskan, semua orang sudah tahu kalau untuk kemudian mudharabah itu seperti apa. Oleh karena itu teman-teman dalam menggunakan, kalau teman-teman mau menggunakan penelitian yang deskriptif saja harus kuat betul, ya. Misalkan harus kuat betul latar belakangnya. Karena gini Pak, karena implementasi mudharabah di bank syariah ini ternyata sangat tinggi sekali Pak, nilainya. Atau bisa jadi NPL-nya atas transaksi mudharabah atau akad mudharabah ini sangat tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman tidak menjelaskan itu sama juga dengan buku petunjuk. Skripsinya teman-teman cuma segera jadi manual book aja, nggak menceritakan apa-apa. There is nothing, the purpose ya, purpose-nya atau tujuan dan manfaatnya itu menjadi sangat tidak informatif sekali gitu. Oleh karena itu teman-teman kalau menggunakan deskriptif, teman-teman harus menemukan menariknya penelitian teman-teman itu ada di mana. Meskipun di semua penelitian juga sama, tetapi di deskriptif teman-teman harus bisa mendeskripsikan menariknya dari tema penelitian teman-teman itu apa, melebihi dari mungkin kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Itu yang kedua, deskriptif. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fenomenologi. Nah, ini yang banyak jadi momok ke teman-teman itu fenomenologi biasanya. Fenomenologi itu susah, Pak. Fenomenologi itu panjang, Pak. Fenomenologi itu kemarin saya diusulkan sama Pak Gofur, Pak. Nah, ya, kemarin Pak, siapa? Ada satu teman-teman, temannya kalian juga yang akhirnya kemudian mengangkat itu dengan fenomenologi. Fenomenologi itu apa? Fenomenologi itu, teman-teman, saya ambil contoh misalkan di Indonesia banyak korupsi. Kalau kita menggunakan analisis fenomenologi, maka kemudian kita tidak akan membahas fenomena korupsi itu seperti
jumlahnya itu berapa, jumlah korupsinya itu seperti apa, buku itu mengatakan seperti apa, buku hukum mengatakan pasalnya seperti apa. Kita tidak melihat itu. Atau bahasa lebih pastinya, kita tidak melihat itu terlebih dahulu. Yang kita lihat itu adalah perilaku dari koruptor itu setiap hari itu mereka ngapain. Karena banyak yang kemudian secara fenomenologis ditemukan bahwa perilaku koruptor itu karena permintaan dari keluarga dekat. Butuh ini, butuh nggak cukup punya mobil satu, punya mobil dua, dan macam-macam. Sehingga teman-teman, fenomenologi itu penelitian yang sangat detail sekali. Dan akhir-akhir ini gelombang penggunaan fenomenologi itu semakin besar karena memang kualitas yang dihasilkan biasanya akan semakin detail. Kalau kita membicarakan tentang sistem keuangan Islam, ya, maka kemudian kita tidak membicarakan tentang bagaimana riba, bagaimana goror, bagaimana maisir, judi, dan macam-macam. Tapi kita menanyakan, Bapak, menurut Anda ekonomi Islam itu seperti apa? Menurut saya ekonomi Islam itu ya itu sama aja dengan yang lain. Nah, maka kemudian teman-teman harus menganalisis itu. Jadi anggapan yang fenomena yang muncul dan itu tanpa adanya satu, misalkan kalau saya tanyakan ke teman-teman, teman-teman sebutkan ekonomi Islam itu apa sih, maka teman-teman akan menjawab sesuai dengan apa yang diisi di dalam buku. Tapi di satu sisi yang lain, saat teman-teman menjelaskan tentang itu, ya menjelaskan tentang isi buku itu, teman-teman ternyata ada orang yang nagih, misalkan ada orang yang nagih ke rumah teman-teman, Bu, ini tagihannya sudah, atau teman-teman punya akun Shopee yang ternyata itu menggunakan bank konvensional. Oh, berarti ya itu fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa oh ternyata ya itu hanya sebatas, oh berarti pengetahuan itu masih hanya sebatas pengetahuannya, belum ke aplikasi. Sehingga kalau fenomenologi itu teman-teman intinya adalah kita melihat fenomena yang dirasakan oleh si instrumen atau si sumber penelitian itu secara real, kesehariannya itu akan dilihat. Untuk kemudian nanti dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ya kalau itu nanti sudah bisa menunjukkan satu, misalkan ternyata untuk koruptor itu ternyata semua koruptor itu mengatakan bahwa saya korupsi itu karena saya diminta untuk kemudian ya karena saya ingin membahagiakan keluarga saya. Oh, maka berarti semua koruptor mengatakan itu. Maka berarti kesimpulannya penelitian tersebut adalah dampak keluarga sangat mempengaruhi perilaku atau kemudian menjadi salah satu alasan kenapa seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Jadi bukan ini adalah jahat dan yang lain, tapi kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, fenomenologi itu memang khas sekali dia dan memang punya kelemahan, prosesnya biasanya agak lama. Karena apa? Karena seperti yang kemarin disampaikan, ya, karena dia mimik aja ini nanti akan mempengaruhi. Intonasi kata, intonasi bahasa juga akan mempengaruhi. Oleh karena itu, untuk pendekatan fenomenologi ini biasanya sangat mendetail sekali ya teman-teman. Nah, itu yang ketiga. Yang selanjutnya ada juga yang disebut sebagai etnometodologi. Atau ini sering juga disebut sebagai etnografi. Kalau etnografi, maka kemudian kita melihat simbol-simbol budayanya. Ya, misalkan kalau orang Jawa dia pakai misalkan blangkon misalkan. Nah, maka kemudian gaya busana itu mencerminkan apa saja. Maka kita akan melihat simbol-simbol budaya yang digunakan di dalam objek penelitian tersebut. Itu karakter budaya, simbol-simbol budayanya seperti apa. Tapi kalau etnometodologi, maka kita menjadikan budaya itu sebagai cara untuk kemudian menganalisis. Kalau kita melihat budaya, maka kemudian ada 7 hal yang menurut Guncontor Ringlet harus kemudian dilakukan. Yaitu sistem religinya seperti apa, sistem mata pencahariannya seperti apa, sistem keseniannya seperti apa, dan macam-macam. Oleh karena itu, etnometodologi itu menggunakan pendekatan budaya. Ya, terus kemudian yang selanjutnya ada juga yang disebut sebagai dramaturgi. Nah, teman-teman, dramaturgi ini seharusnya ya kalau menurut saya ini pilihan yang lebih baik dibandingkan kalau teman-teman menggunakan deskriptif. Terutama apalagi kalau teman-teman menggunakan objek penelitian itu kelas, Basnas dan macam-macam lembaga-lembaga keuangan syariah yang kemudian diangkat sama teman-teman.
kalau menurut saya analisisnya akan lebih dalam kalau teman-teman menggunakan teknik atau pendekatan penelitian dramaturgi. Karena kalau di dalam dramaturgi itu teman-teman seolah-olah ya itu mencari peran. Jadi oh ini ternyata direkturnya Basnas ini perannya seperti ini. Akan mengecek antara peran di belakang layar dengan di depan layar saat dia menjadi direktur Basnas dengan saat dia keseharian itu nyambung ataukah enggak, sesuai ataukah tidak. Nah, jadi peran masing-masing itu nanti akan kemudian dibongkar. Nah, ini malah menarik sekali teman-teman, menarik sekali untuk kemudian nanti bisa dijadikan sebagai dibandingkan hanya teman-teman hanya kemudian mengangkat itu secara deskriptif saja. Nah, itu yang disebut sebagai pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan dramaturgi. Nah, ada juga yang terakhir ini teman-teman, kalau sebenarnya ada satu lagi yang saat ini juga sedang digalakkan sama kampus kita, yaitu penggunaan metode yang disebut sebagai penggunaan metode religius. Ya, religius itu ini bisa juga teman-teman gunakan untuk kemudian nanti mengisi apa namanya atau menjadi salah satu pendekatan dalam penelitian teman-teman. Nah, itu beberapa pendekatan ya yang kemudian digunakan, bisa teman-teman gunakan untuk mengisi atau menjadi pendekatan penelitian teman-teman. Terus kemudian sebab yang ketiga dalam penelitian kualitatif itu juga berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Juga sama, berisi sumber dan jenis data penelitian, ya, berisi juga informan penelitian. Terus kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadi yang lain-lain ini sama seperti juga dengan yang kuantitatif. Ya, kalau teknik analisis data maka disebutnya di sini teman-teman ya. Kalau misalkan saya ambil contoh kalau tadi menggunakan studi kasus maka di teknik analisis data ini harus ada triangulasi. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan fenomenologi maka kemudian di sini ada yang namanya enclambert. Enclambert itu ada dikurung dulu pemahaman, ya ada yang namanya intensi, ya ada yang namanya penafsiran. Nah, jadi itu kalau di fenomenologi itu harus ada segitiga juga yang disebut sebagai intensi dan macam-macam. Nah, terus kemudian kalau teman-teman menggunakan religiositas, maka di situ harus ada premis ilmiah religiusnya, harus ada sintesis religiusnya seperti apa. Nah, teknik analisis data ini pasti akan mengikuti teman-teman ya jenis atau model pendekatan yang teman-teman pakai. Sama juga seperti di kuantitatif seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif regresi linear, maka kemudian teman-teman di situ harus ada uji R, uji T, ada 5 uji yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu ini harus benar-benar dipahami sama teman-teman. Nah, ini saya ambil contoh untuk yang punyanya Mr. Sarwani, ya, Mr. Sarwani, are you there? Oh, Mas Sarwani kemana ini? Ada namanya tapi tidak ada orangnya. Saya ditinggal. Wah, demikian tega. Kenapa, Pak? Oh, ada nih. Tak kira kamu lagi makan sego pecel dan membiarkan saya. Enggak, Pak. Thank you, bro. Lah ini saya izin ya. Apa namanya? Iya, Pak, enggak apa-apa. Jadikan contoh untuk bab 3-nya. Ini Mas Sarwani kebetulan juga sudah semhas. Ya, apa namanya? Ini sudah kemarin juga minta untuk kemudian didiskusikan. Nah ini, ya ini udah benar ya teman-teman. Ini kerangka berpikir. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita lah ini teman-teman. Ini kemarin memang ada sedikit koreksi ya dari saya, tapi memang saya berikan dalam bentuk voice note. Di sini teman-teman, ini kan Mas Sarwani kan studi kasus. Judulnya kan studi kasus, studi pada koperasi pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Nah, ya saya ambil contoh apa yang tadi dimaksud sama triangulasi. Triangulasi itu teman-teman nanti akan misalkan untuk tema pemberdayaan santri, ya maka kemudian teman-teman pemberdayaan santri ini misalkan di sini ada beberapa informan yang mengatakan bahwa pemberdayaan santri itu satu sudah dilakukan, yang ada 3 orang misalkan, yang satu mengatakan sudah dilakukan, yang satu juga sudah dilakukan, yang satunya lagi merasa itu masih belum dilakukan.
Maka kalau teman-teman menemukan situasi tersebut berarti kan ada dua perbedaan ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Maka teman-teman tidak boleh langsung menyimpulkan, tapi harus dicari dulu. Kenapa kok dua orang ini kok mengatakan sesuatu yang berbeda? Penyebabnya ada di mana? Ya, maka kemudian ini nanti levelnya diturunkan kembali, didetailkan kembali. Sampai nanti teman-teman akan menemukan di mana ada satu ukuran ya yang kemudian dijadikan sebagai ternyata si orang ini mengatakan tidak dan seorang ini mengatakan ya karena ukurannya itu adalah adanya usaha yang ada di pesantren tersebut. Nah, jadi teman-teman harus nanti kemudian masuk lagi ke dalam ya untuk kemudian nanti akan menemukan mana yang akan menjadi indikator yang sesungguhnya. Nah, itu yang disebut sebagai triangulasi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan kemudian masuk ke dalam lagi untuk kemudian nanti menyimpulkan dengan dokumentasi, dengan wawancara dan juga dengan penarikan kesimpulan mana yang ternyata mempengaruhi. Nah, ini kerangka konsepnya. Sedangkan ini definisi operasionalnya ya. Jadi ini juga sudah betul karena di sini ada peran yang kemudian itu sudah sangat kontekstual sekali. Ya, ada juga jenis pendekatan penelitian ya. Sekali lagi teman-teman ini juga Mas Sarwani juga udah bagus ya, jadi menunjukkan tentang bahwa ini adalah secara deskriptif saja. Ya, nah maka kemudian kemarin pertanyaannya adalah sama ya, yang tadi saya sampaikan, Mas menariknya ada di mana sih? Ya, apakah beda antara yang namanya pemberdayaan itu ada di langkah mana, terus habis itu yang menariknya di mana? Jadi harus lebih dalam lagi untuk kemudian mengeksplorasi menariknya itu ada di mana gitu. Untuk latar belakang itu harus kemudian dieksplorasi lebih lagi karena ini cuma deskriptif saja. Nah, terus kemudian ini nggak ada share screen-nya, gitu, yang tadi. Nah, terus kemudian teman-teman, nah ini tujuan ya teman-teman, ya ini kemarin saya lupa ya. Ini tujuan utama penilaian kuantitatif ini sebenarnya tidak perlu juga dimasukkan di sini teman-teman. Maksud saya karena ini nanti akan berulang-ulang ya, Jadi jenis penelitian ini kalau misalkan teman-teman menggunakan pendekatan studi kasus maka ya disebutkan aja penelitian studi kasus itu apa, indikatornya apa, yang harus ada di situ apa, dan macam-macam. Nah, supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus dan lebih informatif. Terus kemudian ini kehadiran penelitian ini saya rasa juga tidak diperlukan ya, atau mungkin ini bisa dimasukkan ke subbab yang lain. Nah, dan ini teman-teman bagusnya punya Mas Sarwani ini sudah meletakkan lokasi dan waktu penelitian. Ya, dia nggak lupa untuk menunjukkan kapan dan lokasi penelitian ini dilakukan. Terus kemudian ada sumber dan jenis data, ini ada data primer, data sekunder juga. Ini yang disebut sebagai informan peneliti, ya. Kalau di kuantitatif maka ini adalah penjelasan tentang sampel, tapi kalau di kualitatif ini adalah penjelasan tentang informan penelitiannya. Penelitiannya itu menggunakan informan siapa saja. Nah, biasanya teman-teman, ya, key informan dan informan ini itu wajib ya, atau saya biasanya melihatnya merujuk pada struktur organisasinya. Jadi orang-orang yang ada di struktur organisasi itu wajib untuk kemudian kalau di dalam studi kasus itu wajib menjadi informan. Karena apa? Karena ya mereka yang berwenang. Gitu. Nah, sehingga ini disebutkan saja atau kemudian teman-teman juga bisa membuat bagan ya, orangnya siapa aja. Terus teknik pengumpulan data, nah ini teman-teman, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan. Nah, ini adalah tambahan yang tadi saya sebutkan triangulasi. Ya, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik dari kumpulan. Nah, yang kemudian nanti bentuknya itu sebenarnya adalah matriks. Ya, hasil dari matriks itu. Yang kemudian nanti menunjukkan, saya sebenarnya punya Mas Iqbal kemarin 2016 itu ada juga yang hasil yang sudah lengkap sampai triangulasi. Mungkin nanti Mas Iqbal bisa nge-share ya. Ini kemarin saya simpannya tidak di laptop ini sehingga saya nggak bisa mengakses ini. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi bentuk di bab 3 di penelitian kualitatif itu akan lebih
lebih apa namanya, lebih abstrak, bukan lebih abstrak ya, tapi akan lebih sangat bergantung dari metode atau pendekatan yang teman-teman lakukan. Kalau menggunakan kualitatif fenomenologi, maka ya di situ harus ada apanya. Kalau studi kasus, maka di situ harus ada apanya. Nah, teman-teman itu harus kemudian mengeksplorasi lebih jauh lagi. Ya, karena apa? Karena masing-masing pendekatan penelitian di penelitian kualitatif itu memang ada teorinya. Dan kalau kita tidak memasukkan unsur teori tersebut, nanti biasanya ya pasti akan ada pertanyaan mendalam tentang itu. Ya, oleh karena itu, kalau pertanyaan di penelitian kuantitatif itu lebih kebanyakan bertanya tentang masalah kuantitatif, tentang masalah indikatornya, variabel atau tidak, dan valid atau tidak. Tapi kalau di kualitatif, pertanyaan yang sering sekali muncul itu adalah bagaimana teman-teman nanti akan menyimpulkan. Karena apa? Karena kalau di kualitatif, itu data itu, kalau di kuantitatif kan yang melakukan itu kan mesin ya, atau program ya. Tapi kalau di kualitatif, yang menyimpulkan itu adalah si peneliti. Jadi semakin peneliti itu dia berkualitas, maka kemudian semakin dia akan bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan hasil itu dengan baik. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman. Makanya rata-rata usahakan kalau teman-teman menggunakan penelitian kualitatif, misalkan mengambil ide tentang kemiskinan, ya, misalkan dampak kemiskinan terhadap dampak zakat produktif, misalkan terhadap pengurangan nilai kemiskinan, maka teman-teman juga harus paham betul tentang masalah kemiskinan. Ya. Atau yang sering saya sampaikan nih teman-teman, untuk banyak sekali teman-teman yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk misalkan menjawab isu penelitian dampak dari kesejahteraan, ya, dampak terhadap kesejahteraan, dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan warga Samarinda misalkan. Di situ teman-teman di dalam penelitian kualitatif tersebut itu mengatakan tentang jumlah pendapatan dan macam-macam, jumlah pendapatan dan banyak hal lagi. Nah, biasanya saya suka menanyakan teman-teman itu mustahiknya itu, ya, dia sekolahnya apa? Sekolahnya misalkan dia cuma sampai sekolah SD aja, Pak. Oke, anaknya itu sekarang dia lulusan apa? Anaknya lulusan SMP. Ya udah, kalau kayak gitu dia udah sejahtera. Loh, tapi kan pendapatannya kan kurang, Pak. Loh, kalau ukuran kesejahteraanmu itu adalah diukur dengan pendapatan, maka jangan. Ya, maka kemudian berarti masih hanya sebatas itu gitu. Ya, oleh karena itu makanya teman-teman, maksud saya kalau di dalam penelitian kualitatif teman-teman harus benar-benar paham tentang objek penelitian dan abstraksi di antar tema-tema itu. Kalau teman-teman membahas tentang kesejahteraan, maka kesejahteraan tidak cuma diukur dari pendapatan, tapi juga dari pendidikan, juga dari seperti yang kemarin saya sampaikan, religiositas, damai etika bisnis. Ya, maka kemudian saya mengatakan ya saya akan bertanya, dia pakai sampah plastik enggak? Pakai bungkusnya pakai apa? Pakai plastik, Pak. Ya berarti dia tidak, etika bisnisnya tidak dipakai. Oleh karena itu, teman-teman, kecakapan atau kemampuan pengetahuan dari peneliti itu sangat mendasari atau sangat penting sekali di dalam penelitian kualitatif. Karena apa? Karena dia nanti akan kemudian menyimpulkan berbagai macam data yang itu tidak ada acuannya, atau kemudian tidak seperti kualitatif, itu tidak diukur secara angka, secara numerik. Tapi secara dari pemahaman dia, pemahaman si peneliti tersebut. Gitu. Oke, guys, sampai di sini ada yang mau dibanting silahkan. Saya sekarang ya itu bab 3, isinya sebenarnya itu aja teman-teman. Sekarang coba mungkin teman-teman ada yang mau sharing ya tentang kesulitan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan bab 3, silahkan. Bapak? Iya. Mau nanya, kalau di penelitian kualitatif tuh teknik sampelnya tuh ngambilnya berapa besar ya, Pak? Oke. Siap, terima kasih Mbak Widya, ini pertanyaan bagus. Nah,
Teknik sampling itu ada berapa untuk kualitasnya. Ya, jadi teman-teman kalau untuk di penelitian kualitatif ya, teman-teman bisa mengacu pada ini penelitian sebelumnya atau teman-teman spektrumnya itu yang pasti peneliti sendiri yang menentukan. Ya. Peneliti sendiri yang kemudian menentukan. Jadi maksud saya gini teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan kuantitatif juga boleh. Jadi kalau misalkan dia di bawah 32 atau di bawah 34, maka 34-nya itu harus kemudian ditanyakan semua. Tapi kalau jumlahnya sampai ratusan, teman-teman tinggal mencari aja kira-kira key percent tersebut. Ya, key percent. Dan itu memang kalau di kuantitatif tidak serigid seperti yang di kuantitatif, tetapi teman-teman harus punya argumentasi saat kemudian menentukan jumlah informannya itu ada berapa. Ya, misalkan saya ambil contoh, mustahiknya ada 100 orang. Ya, tetapi teman-teman hanya menggunakan 10 orang. Maka teman-teman harus punya argumentasi tuh. Yang itu bisa jadi merujuk pada teori-teori yang sebelumnya atau teman-teman punya konsep sendiri. Pak, saya pakai 10 orang dari 100 orang yang saya gunakan key percent karena yang pertama, Pak, range dari jumlah zakat produktif yang diberikan itu ternyata ada 10 kategori, Pak. Sehingga saya mau mengambil masing-masing kategori ini satu orang. Ya, nah, dari masing-masing satu orang ini, misalkan teman-teman mau maka kemudian satu orang ini sudah mewakili Pak masing-masing range dari jumlah zakat yang kemudian diberikan. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan itu. Artinya untuk yang kualitatif teman-teman itu memang lebih cenderung didasarkan pada si peneliti tersebut. Tidak ada jumlah yang minimal maupun juga tidak ada yang maksimal. Teman-teman bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk kemudian menentukan sampel. Bisa juga teman-teman juga dengan menganalisis terlebih dahulu, misalkan berbagai macam kira-kira sektor atau kemudian jumlah sampel atau ruang lingkup sampel, ya. Maka kemudian teman-teman, Mbak Widya, yang penting kalau teman-teman menggunakan penelitian kualitatif itu adalah yang pasti biasanya ada pendekatan gender, ya, laki-laki dan perempuan, terus kemudian pendekatan umur, ya, jadi karena bisa jadi umurnya itu beda-beda, ya, dan antara satu umur dengan umur jenjang yang lain itu biasanya jawabannya berbeda. Terus kemudian yang ketiga adalah jenis pekerjaan, ya. Terus yang keempat itu adalah biasanya adalah lokasi, ya, lokasi atau kemudian tempat tinggal dan macam-macam. Nah itu teman-teman minimal mungkin bisa menggunakan 4 indikator ini, karena 4 indikator ini bisa juga nanti akan menentukan berapa jumlah sampel yang nanti akan dipakai. Nah, seperti itu teman, seperti itu Mbak Widya. Oke, ada yang lain lagi silakan teman-teman. Bapak, saya mau nanya, kalau untuk waktu penelitian, misalnya kita sudah susun proposal dari bulan Desember, tapi kita baru mulai wawancara itu misalnya bulan Februari gitu, Pak. Jadi kita masukkan waktu penelitiannya itu yang bulan Desember atau Februari, Pak? Terima kasih. Sama-sama, Pak Hasil Satu Maisaro. Nah, jawabannya sejak dari Desember, Mbak. Sejak dari Desember. Nanti penjelasan tentang pengambilan sampelnya itu silahkan teman-teman jelaskan secara lisan, tetapi di dalam teksnya itu teman-teman juga bisa menjelaskan, oke, waktu wawancaranya kapan. Jadi penyusunan ini dilakukan pada bulan Desember dengan tahapan A, B, C, D, E, misalkan. Misalkan tahap penyusunan terjun ke lapangannya, misalkan tahap wawancaranya dilakukan pada bulan Februari, ya. Itu nanti bisa teman-teman lakukan juga, disebutkan juga di dalam teks skripsinya. Tapi yang disebut sebagai waktu penelitian itu adalah sejak dari awal sampai terakhir, sampai itu akhirnya kemudian selesai menjadi atau diujikan kayak gitu, ya, akan diujikan dalam pendadaran. Teman-teman nanti harus masukkan ke dalam situ, karena itu nanti juga akan menunjukkan, yaitu bisa jadi karena berbeda. Ambil contoh misalkan, ya teman-teman, apalagi dengan adanya pandemi ini, orang pasti akan kemudian sangat beda sekali, ya, treatment maupun hasil penelitiannya pasti akan berbeda sekali dengan objek yang sama, dengan teori yang sama,
Tapi begitu adanya pandemi ini, maka kemudian hampir semua indikator itu akan berubah pasti. Nah, oleh karena itu waktu dan lokasi penelitiannya harus kemudian disebutkan. Nah, lokasi yang disebut lokasi itu adalah teman-teman, misalkan ya, teman-teman melakukan Pak, saya mau melihat ini Pak, misalkan marketplace Shopee itu lokasinya ada di mana Pak? Ya teman-teman tinggal mencari aja lokasi yang dimaksud lokasi itu adalah bisa jadi lokasi yang real, bisa juga menggunakan lokasi yang virtual. Ya, jadi misalkan lokasi penelitian untuk yang Shopee tadi di lokasi dari penelitian ini adalah berlokasi pada apa namanya para pelaku bisnis dengan di marketplace Shopee pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, itu kan biasanya kan ada keterangannya juga teman-teman. Nah, lokasi ini juga teman-teman itu itu harus berisi objeknya ya. Misalkan kalau di bank kayak gitu, maka teman-teman harus menunjukkan lokasi cabangnya, apakah lokasi unitnya, ataukah lokasi cabang pembantunya, ataukah cabang yang beneran gitu. Karena bisa jadi beda-beda. Jadi jangan kemudian menyebutkan bank muamalat kayak gitu aja. Kita nggak bisa, karena bisa bank muamalat itu kan ada banyak ya, ada cabangnya, ada cabang induknya, ada yang unitnya. Itu juga nanti harus benar-benar jelas ya teman-teman di dalam waktu dan lokasi penelitian. Kira-kira seperti itu Mbak Mazizatul, Mbak Isaroh. Ada yang lain lagi? Silahkan teman-teman. Ini datang dunia. Bapak, saya mau nanya lagi. Ya, gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, silahkan. Terkait tentang informan lagi sih Pak, kalau misalnya kita cuman wawancara 2-3 orang saja, apakah mempengaruhi kualitas penelitiannya Pak ya? Itu kira-kira jumlah populasinya ada berapa Pak? Kayak di lembaga gitu aja sih Pak, nggak nyampe ratusan juga. Nggak pakai sampai ratusan, berarti nggak kayak ini ya, nggak kayak Overtango ya. Oke, Mbak Ngazizatul, saya rasa pertanyaan itu sudah bisa kita rasakan dengan menanyakan, maksudnya bisa kita jawab sendiri dengan kira-kira ya, kalau misalkan ada 10 orang atau 20 orang di kantor tersebut, tapi saya coba menanyakan ke 2 orang saja, kira-kira kurang nggak, valid nggak kira-kira? Kan rasanya kan tidak, teman-teman. Kecuali ya kalau teman-teman hanya melihat hubungan antara nasabah dengan bank saja. Ya, tapi itu pun juga kurang, teman-teman. 2 orang itu sangat kurang sekali, 1-2 orang itu sangat kurang sekali, karena atau ginilah teman-teman, untuk jadikan patokan minimal kita juga bisa menggunakan, ada satu teori yang mengatakan minimal 50% plus 1. Jadi kalau ada 10 orang, maka kemudian berarti minimalnya ada 6. Itu juga bisa digunakan patokan itu, teman-teman. Nah, jadi maksud saya ya jumlahnya memang tidak dibatasi ya kalau dalam kualitatif, tapi pastikan kita tidak hanya akan menggunakan 2 orang saja untuk kemudian menganalisis 20 orang. Atau mungkin safety-nya ya teman-teman, saya mungkin mengatakan atau lebih baik mengatakan 50% per satunya itu. Bapak kalau jumlahnya ribuan berarti harus 500.000 per satu. Nah, kalau itu berbeda lagi. Makanya kemudian teman-teman gunakan rumusan penentuan sampel ini ya dengan merujuk pada penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya, kalau misalkan di situ sudah ada angkanya, maka teman-teman bisa melanjutkan itu. Kalau teman-teman mau mengubah atau kemudian memperkecil atau membesar, you have must know something that argue with that argumentation. Jadi kamu harus tahu
teman-teman harus paham argumentasi atau yang kemudian nanti akan bisa digunakan untuk memilih jumlah sampel tersebut. Jadi kira-kira jangan cuma 2 lah Mbak Azizatul, karena pasti kurang. Kalau deskripsi pasti juga nanti deskripsinya mungkin tidak terlalu, ya kalau di bank saja misalkan ya teman-teman, itu kan pasti juga ada bagian CS, ya ada direkturnya atau mungkin adalah kepala cabangnya. Di situ juga biasanya teman-teman karena pengaruhnya pada produk, maka di situ pasti ada marketingnya, ya. Terus kemudian teman-teman karena ini adalah sebuah produk, maka Pak Ade pasti ada nasabahnya. Nasabahnya juga mungkin beda jumlah pembiayaan, beda juga responnya. Ya, misalkan kalau kita pinjam di bank cuma 1 juta dibandingkan dengan orang yang pinjam 100 juta, maka pasti kan proses perilaku kedua nasabah ini kan bank kan juga berbeda-beda. Maka kemudian teman-teman harus bisa menjelaskan kenapa kemudian jumlah sampelnya yang dipilih adalah yang teman-teman, jadi harus ada argumentasinya gitu. Demikian Mbak Azizatul. Baik Pak, terima kasih. Oke. Atau Mbak, ini satu lagi, mungkin bisa juga merujuk pada struktur organisasi. Struktur organisasinya di bank tersebut atau di lembaga tersebut itu seperti apa? Ya, bisa juga menggunakan struktur organisasi untuk kemudian menentukan, oh jumlahnya sekian loh, jumlahnya sekian. Di struktur organisasi itu yang mengelola misalkan 500 mustahik, nah, maka di situ struktur organisasinya cuma 10 orang. Ya maka teman-teman bisa menggunakan 10 orang ini saya ambil karena beliau ini adalah pengurus dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti itu. Oke guys, ada lagi guys, silahkan. Mungkin di Samarinda udah zuhur ya teman-teman. Kalau tidak ada teman-teman, saya mungkin akhiri sampai di sini dulu. Ya, asistensi kita pada hari ini, yang ketiga ini untuk yang bab 3. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan minggu depan ya, di bab 4. Seperti yang biasa teman-teman silahkan juga tetap susun, tetap semangat untuk kemudian menyusun dan menyelesaikan skripsinya. Kalau butuh ngobrol, kalau butuh diskusi, kami siap, saya sama Bu Andi siap, silahkan kemudian hubungi kami aja. Ya, kami juga tetap akan kemudian menilai teman-teman, maksudnya bukan menilai, tapi kemudian kalau ada kesulitan atau apa, kita terbuka untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan kembali. Baik secara virtual maupun secara fisik ya, VA, WA maupun melalui Zoom. Kalau teman-teman ingin ada satu kelompok yang memang mau Zoom-Zooman sama kami berdua juga insya Allah kami siap, tinggal hubungi kami saja. Saya rasa itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, dan teman-teman kalau mau lanjut lagi ya nanti jam 1 silakan ikut kelas Metil. Kalau teman-teman mau silakan. Hari ini kita akan membicarakan tentang fenomenologi. Ya, kalau misalkan mau rehat, mau ini juga ya silakan, up to you. Tapi linknya sama kebetulan teman-teman, saya juga tidak akan tutup. Ya teman silakan bagi yang berminat silakan join. Tapi kalau yang tidak juga nggak apa-apa. Saya akhiri dulu teman-teman pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.